Selamat datang Bapak Ibu Guru Pengajar. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang penggunaan Google Classroom. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom, membuat absensi, dan memberikan atau mengisi materi di kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat penugasan dan membuat kuis ataupun ulangan. Yang pertama akan saya bahas tentang penugasan. Langkahnya sama, kita klik tombol buat, lalu kita pilih tugas, karena kita akan buat penugasan. Pada judul kita tuliskan misalkan tugas 1. Misalkan pada petunjuk kita tuliskan kerjakan tugas berikut sesuai petunjuk. Kita bisa melampirkan tugas yang sudah kita buat baik dari Google Drive, file yang sudah ada di sana yang kita miliki berupa link atau file yang ada di laptop atau komputer kita atau pada YouTube. Atau kita bisa membuat tugas yang akan kita berikan kepada siswa dengan dokumen, slide, spreadsheet ataupun formulir. Misalkan saya pilih di sini dokumen. Nah, di sini akan tampilan dokumen yang masih kosong. Kita bisa ketik di sini, kita ganti nama dengan tugas 1. Misalkan saya tuliskan limit fungsi aljabar seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan tugas yang akan kita sampaikan kepada siswa. Saya bertunjuk di sini, kerjakan soal-soal berikut dengan baik dan benar. Nah, misalkan saya tuliskan untuk pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian limit. Yang kedua, kita akan membuat sebuah simbol matematika karena yang akan saya beri contoh adalah tentang matematika. Kita pilih sisipkan. Di sini ada persamaan. Misalkan untuk membuat soal matematika, kita pilih persamaan. Nah, di sini ada beberapa simbol atau operasi matematika yang sudah disediakan. Nah, misalkan di sini saya ketikkan dulu pertanyaannya, sederhanakan untuk limit berikut. Misal saya tuliskan A, saya berikan 2 contoh saja. Misalkan akan saya buat di sini kita pilih limit X mendekati A, misal saya buat persamaan misalkan 2X plus 5. Selanjutnya, misalkan saya beri contoh yang kedua, kita klik sisipkan, pilih persamaan. Saya ketik limit X mendekati 2, semisal saya buat pecahan, maka kita pilih di sini adalah yang pecahan A per B. Ya. Selanjutnya saya buat persamaan kuadrat.
Misalkan saya pilih ini X pangkat 2 dikurangi 4 misal. Sedangkan di bagian penyebut bisa kita ketikkan misalkan X min 2. Nah, semisal tugas yang akan diberikan pada siswa seperti ini, tanpa harus disimpan, maka file yang kita ketikkan ini, soal yang kita ketikkan ini sudah tersimpan di Google Drive kita. Tinggal kita tutup halaman dokumen ini, maka akan tersimpan dan terbaca oleh siswa. Untuk mengecek tugas yang sudah kita buat, bisa kita klik. Nah, ini sudah tersimpan sesuai apa yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tutup kembali. Jika tugas sudah kita berikan, kita atur topiknya. Di sini tetap kita masukkan di limit fungsi aljabar, batas waktu. Nah, ini yang perlu kita isi. Jika pembelajarannya tadi mulai tanggal 20, kita bisa batasi misalkan tanggal 21, pengumpulannya maksimal pada pukul 23.59. Semisal seperti itu. Bisa langsung kita tugaskan atau kita jadwal sesuai kebutuhan kita. Misalkan langsung saya jadwalkan atau tugaskan. Nah, maka pada topik limit fungsi aljabar akan muncul tugas 1. Seperti biasanya, agar terorganisir dengan baik sesuai urutan, maka tugas ini saya drag ke bawah setelah materi. Demikian untuk pembuatan tugas. Selanjutnya, untuk membuat sebuah ulangan atau kuis, kita bisa pilih tugas kuis. Kita beri judul, misalkan di sini ulangan atau kuis 1, misalkan seperti ini. Petunjuk bisa diisi ataupun dikosongi. Misalkan saya isi di sini, kerjakan soal berikut secara mandiri. Nah, untuk soalnya bisa kita klik. Nah, di sini sudah ada blank quiz. Ini yang akan kita buat soal ulangannya atau soal kuisnya. Oke, kita klik. Maka akan terintegrasi atau terhubung langsung dengan Google Form. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini masih kosong. Kita bisa isi atau ganti dengan nama kuis 1. Nah, di sini formulirnya juga kita ketik dengan kuis 1. Cara seperti ini. Deskripsi bisa kita isikan sesuai dengan kebutuhan. Deskripsi pertama bisa kita tuliskan sesuai dengan deskripsi yang tadi kita buat. Misal, kerjakan soal berikut secara mandiri. Bisa kita tambahkan yang kedua. Biasanya kalau saya buat kuis, saya sertakan juga identitas siswa, minimal nama, kelas, dan nomor absen. Namun nama saja sebenarnya sudah cukup. Jadi saya perlu isikan di sini untuk deskripsi yang kedua. Misal, isilah identitas diri sebelum mengerjakan soal. Oke. Maka pada bagian bawah di sini kita isikan dulu pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan identitas yang kita butuhkan. Misalkan di sini yang pertama saya tuliskan nama. Di sebelah kanan kita ganti karena nama yang kita butuhkan, atau kita tulis nama lengkap. Kita pilih di sini adalah jawaban singkat. Jangan lupa wajib diisi ini kita aktifkan
sehingga jika siswa tidak mengisi nama, maka mereka tidak akan bisa melanjutkan ke soal. Selanjutnya, kita tambahkan pada tanda plus ini untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, misalkan kelas. Kelas ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Bisa kita tambahkan beberapa nama kelas yang kita ajarkan, atau kita biarkan siswa tersebut mengisi sendiri. Misalkan saya isi beberapa, saya pilih drop down dan saya isikan beberapa nama kelas yang saya ajarkan. Misalkan di sini adalah 10 Geo, 10 OTKP 1, 10 OTKP 2. Semisal saya buat 3 kelas. Selanjutnya sama, kita isi, wajib isinya kita nyalakan agar siswa selalu mengisi pilihan pada kelas. Seperti itu. Misalkan cukup nama dan kelas saja, maka kita akan menuju pada pembuatan soal. Nah, agar pada halaman pertama hanya muncul identitas dan soal ada pada halaman kedua, kita klik di sini pada menu tambahkan bagian. Maka soal akan muncul di halaman kedua. Namun sebelum kita lanjutkan pembuatan soal pada kuis 1 ini, kita atur dulu pada pengaturan atau setelan ini yang bergambar gear. Yang pada pengaturan umum, kita bisa checklist. Yang pertama, jika kita menginginkan email siswa kita, bisa kita checklist. Kalau tidak, bisa kita tidak checklist. Tanda terima respon, di checklist atau tidak. Saya di sini pilih tidak di checklist. Yang berikutnya perlu masuk, atau ini pembatasan siswa mengerjakan form kuis 1. Jika kita checklist, maka siswa hanya bisa sekali mengerjakan kuis yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi biar tidak terdapat 2 nama siswa yang mengerjakan. Untuk responden bisa dikosongi. Selanjutnya pada presentasi kita bisa checklist tampilan status progres dan acak urutan pertanyaan, sehingga nantinya pertanyaan atau pada soal bisa teracak dengan otomatis. Yang terakhir pada kuis, ini yang paling penting, kita pastikan ini aktif, sehingga soal yang kita buat, form yang kita buat dinyatakan sebagai kuis. Untuk rilis nilai, jika soalnya adalah pilihan ganda atau isian singkat, maka kita bisa klik segera setelah setiap pengiriman. Jika soalnya berupa paragraf atau uraian, maka kita pilih yang nanti setelah peninjauan manual. Nah, saya pilih dulu yang segera setelah setiap pengiriman, karena soal yang akan saya bahas adalah soal pilihan ganda dan jawaban singkat. Ini boleh kita checklist pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, atau nilai poinnya, agar semua siswa bisa melihat nilai yang diperolehnya. Jika tidak, maka semuanya bisa kita hilangkan checklistnya. Berikutnya kita klik simpan. Selanjutnya kita pilih atau klik tambahkan bagian atau bila ini untuk membuat soal. Nah, sehingga pada bagian pertama di sini adalah halaman identitas, halaman kedua adalah halaman soal. Kita ketikkan di sini adalah soal limit fungsi aljabar. Pada deskripsi bisa kita ketikkan sebuah petunjuk, kerjakan soal berikut dengan baik dan benar, atau deskripsi lain atau petunjuk lain yang Bapak Ibu kehendaki. Lalu untuk menambahkan soal kita klik tanda plus di sini.
Pada soal pertama, kita akan membuat soal pilihan ganda. Nah, karena yang kita buat adalah soal matematika yang penuh dengan simbol-simbol, maka simbol-simbol tersebut tidak bisa kita ketikkan secara langsung karena Google Form tidak memiliki atau belum memiliki fitur untuk menuliskan simbol matematika. Maka soal-soal tersebut bisa dibuat dalam bentuk gambar atau JPEG. Sehingga untuk membuat soalnya, kita klik logo gambar ini. Pada menu unggah kita cari. Nah, sudah saya sediakan soalnya. Misalkan soal nomor 1, kita buka. Nah, soalnya akan tampil seperti ini. Pada kolom pertanyaan tidak perlu diisi, karena soal sudah berupa gambar. Lalu tinggal kita isikan opsi pilihannya. Misalkan di sini negatif 1. Yang kedua adalah 0, ketiga 1, 3, dan 4. Nah, setelah kita mengisikan opsi pilihan gandanya, jangan lupa wajib isi ini kita nyalakan sehingga siswa tidak lupa untuk mengerjakan soal yang dimaksud. Kemudian pada kunci jawaban kita klik, kita tentukan dulu skornya karena soal yang akan kita buat atau saya buat adalah 2 soal, maka saya buat soalnya di sini dengan skor 50 dan kunci jawabannya adalah A atau negatif 1. Nah, jika sudah kita beri skor dan kunci jawaban, maka kita klik selesai. Ini contoh untuk soal pilihan ganda. Lanjut, kita tambahkan soal yang kedua. Bisa kita duplikat atau kita tekan tombol plus di sini. Misalkan saya tambahkan plus di sini. Untuk soal kedua masih sama berupa gambar karena kebetulan tema yang saya bahas adalah tentang limit fungsi, makanya sama. Namun sebelum saya load soalnya, saya rubah di sini pada bentuk jawaban singkat atau isian singkat. Saya load dulu soalnya. Saya cari soal yang akan di load. Nah, ini soal nomor 2. Nah, seperti langkah yang pertama tadi, untuk bagian pertanyaan tidak perlu kita isi karena sudah diwakili oleh gambar yang berupa pertanyaan. Untuk jawaban singkat, jangan lupa nyalakan juga wajib isinya seperti soal nomor 1 dan kita beri kunci jawaban pada soal jawaban singkat ini. Kita klik kunci jawaban. Nah, tambahkan jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini. Saya ketikkan 0 karena jawaban dari soal itu adalah 0. Ada kemungkinan lain yang bisa dituliskan siswa, yaitu misalkan 0. Atau ada lagi dituliskan 0. Atau yang terakhir mungkin 0. Nah, opsi-opsi ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijawab oleh siswa. Sehingga Bapak Ibu Guru harus memberi petunjuk yang jelas agar siswa menjawab pertanyaan jawaban singkat ini dengan benar. Jadi misalkan kita tuliskan 4 opsi ini, jadi selain 4 opsi jawaban ini, maka jawaban siswa dianggap salah. Oke, kita klik selesai. Namun biasanya pada soal matematika, pada jawaban singkat seperti yang dilakukan pada ujian nasional, diberi keterangan bahwa hasil jawabannya adalah berupa angka. Sehingga siswa hanya menjawab berupa angka saja. Demikian contoh pembuatan soal kuis, mulai dari halaman identitas, membuat soal, pilihan ganda, dan isian singkat atau jawaban singkat. Untuk
soal dalam bentuk paragraf akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, selanjutnya kita bisa tutup Google Formulir Quiz 1 ini atau dibiarkan saja. Saya tutup di sini. Lalu kita kembali kepada menu kuis. Selanjutnya kita berikan tenggat waktu pelaksanaan kuis. Misal kita beri deadline sampai tanggal 25 pukul 23.59. Misalkan seperti itu. Topiknya kita samakan pada limit fungsi aljabar. Dan selanjutnya kita jadwalkan munculnya kuis pada tanggal 25 pukul 08.00, semisal seperti ini. Nah, maka kuis akan muncul atau dijadwalkan sesuai jadwal yang kita tentukan. Kita drag pada bagian bawah. Nah, sehingga pada topik limit fungsi aljabar ada beberapa menu, diantaranya absensi, materi limit tak tentu dan tentu, tugas, dan kuis. Terima kasih, semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran daring mulai dari membuat absensi, membuat materi, memberikan penugasan, dan ulangan.